Bagi fans layar kaca, penalti mungkin dipandang sebagai kesempatan paling gampang mencetak gol. Tapi bagi pemain, penalti mungkin jadi momen paling mendebarkan. Hanya ada jarak 11 meter antara bola dan gawang. Di belakang gawang, riuh rendah fans kadangkala jadi sesuatu yang ikut menentukan. Oleh karena itu, sebuah penalti yang dipandang sebagai momen emas mencetak gol kadang malah jadi momen memalukan. Bisa jadi karena tendangannya yang aneh atau akibat yang ditimbulkan dari kegagalan tersebut. Lalu, bicara soal penalti yang gagal, mana yang paling memalukan? Di video kali ini, Starting Level List telah merangkum 10 kegagalan penalti paling memalukan dalam sepak bola. Mari saksikan momen-momennya berikut ini. John Terry 2008. Satu kegagalan penalti yang tampaknya akan selalu dikenang sudah pasti kegagalan John Terry di final Liga Champions 2008. Kondisi lapangan yang basah membuat Terry tidak sempurna mengeksekusi tendangannya. Bola mengarah ke sisi kanan membentur tiang lalu keluar. Terry mengingat betul kegagalannya kala itu. Bagaimana tidak, apabila tembakannya masuk, Chelsea akan membawa pulang trofi UCL pertama mereka. Sayangnya yang terjadi justru sebaliknya. Terry pun mengakui bahwa momen itu sempat membuatnya begitu terpukul, bahkan sampai membuatnya punya pikiran untuk melompat dari atas hotel. Sergio Ramos 2012. Gagal penalti di UCL juga pernah dialami Sergio Ramos. Bedanya, Ramos bukan kepleset lapangan licin seperti Terry, melainkan melepas tembakan yang terlalu tinggi. Ini terjadi pada tahun 2012. Setelah Ricardo Kakak dan Cristiano Ronaldo gagal, Ramos ikut-ikutan di mana tembakannya jauh melambung. Penalti itu membuat Madrid pulang di babak semifinal, sementara lawannya Bayern Munchen berhak berlaga di final. Kegagalan Ramos sempat jadi trending di mana video Ramos banyak dibuat parodi oleh netizen. Ramos sendiri mengaku menyesal dan mengatakan apabila ada kesempatan ia ingin mengulang lagi tembakan itu. Ademola Lookman 2020. Ademola Lookman pernah terlibat perselisihan dengan mantan manajernya Gianpiero Gasperini. Penyebabnya, Gasperini terang-terangan menyebut Lookman sebagai penendang penalti terburuk di hadapan awak media. Ucapan itu seolah mengingatkan kembali masa-masa Lookman ketika masih di Fulham. Di laga tertutup pada 2020, Lookman melakukan sebuah penalti Panenka yang mungkin menjadi salah satu Panenka terburuk. Fulham bisa saja mengamankan skor andai penalti menit akhir itu masuk. Tapi Lookman justru membuang kesempatan itu dan menjadi bahan ejekan fans klub lain, bahkan fans klubnya sendiri. Asamoah Gyan 2010. Asamoah Gyan bisa menjadi pahlawan Ghana sebagai negara Afrika pertama yang sanggup melaju ke semifinal Piala Dunia pada 2010. Ya, ini adalah penalti yang didapat Ghana menyusul insiden kartu merah Luis Suarez main basket yang terkenal itu. Sayangnya, Gyan batal menjadi penyelamat Ghana. Tembakan Gyan melambung membentur Mistar. Sepanjang waktu normal, Uruguay dan Ghana akhirnya harus puas berbagi angka 1-1. Laga berlanjut ke drama adu penalti, dan Uruguay akhirnya lolos dengan kemenangan 4-2. Asamoah Gyan mengaku momen itu tetap jadi momen yang paling memorable sepanjang karirnya. Van Nistelrooy 2003. Seperti halnya Asamoah Gyan, Ruud van Nistelrooy juga pernah merasakan nyeseknya gagal penalti di menit akhir. Momen itu terjadi pada tahun 2003 dalam laga lanjutan Premier League antara Arsenal versus Manchester United. Van Nistelrooy dengan pede mengeksekusi penalti, tetapi tembakan kerasnya malah membentur Mistar. Tensi laga itu sudah meninggi sejak awal dan kegagalan Van Nistelrooy membuat skor masih kacamata. Arsenal terhindar dari kekalahan. Setelah peluit panjang ditiup, para pemain Arsenal mencoba memprovokasi Van Nistelrooy yang kemudian berakhir dengan intrik kecil di atas lapangan.
Simone Zaza 2016. Bayang-bayang kegagalan di final Piala Eropa 2012 masih menghantui timnas Italia kala bersua Jerman di perempat final Piala Eropa 2016. Italia saat itu telah berhasil menyingkirkan Spanyol, negara yang membuat mereka menangis di Euro 2012. Namun di perempat final inilah Italia kembali dibuat menangis. Kali ini di tangan Jerman melalui adu penalti. Simone Zaza adalah penendang kedua dan sayangnya tembakan kaki kirinya melambung sangat tinggi di atas Mister Manuel Neuer. Zaza bukan satu-satunya penendang yang gagal dalam drama adu penalti tersebut. Tapi dengan tembakan yang bisa dibilang begitu aneh, Zaza meminta maaf kepada publik Italia atas kegagalan Gliazzurri di tahun tersebut. Neymar 2012. Nama Neymar pada waktu itu masih berstatus sebagai wonderkid yang baru terbit. Namanya mencuri perhatian di sekitar medio 2012 hingga 2013-an. Pada sebuah laga persahabatan melawan Kolombia, Neymar juga menjadi pusat perhatian. Bukan karena skill menawan, melainkan karena kegagalan penalti yang sangat aneh. Lihat saja, Neymar melakukan tembakan yang awalnya tampak meyakinkan. Tapi ketika kaki sang bintang sudah menyentuh bola, yang terjadi bola justru melayang jauh ke atas. Neymar bahkan menyalahkan lapangan sebagai penyebab kegagalan penalti itu. Beruntung laga Brasil versus Kolombia itu cuma berstatus laga uji coba. Robert Pires 2005. Berbeda dengan kisah 7 penendang sebelumnya yang kini malah terlihat sangat konyol. Robert Pires berencana memberikan umpan dari penalti yang diberikan City di laga melawan Manchester City pada 2005. Tapi Pires malah gagal menyentuh bola dengan sempurna sehingga ia kembali melakukan sentuhan yang membuat wasit menganggap ada double touch. Pires waktu itu mencoba memberikan bola kepada Thierry Henry. Tetapi karena eksekusi yang tidak sempurna, terjadilah insiden yang terkenal ini. Henry bahkan tak bisa menyembunyikan gelak tawanya selepas laga. Bahkan Arsene Wenger ikut tersenyum ketika ditanya soal insiden itu di sesi wawancara. Beruntung Arsenal menang 1-0. Pires sendiri tertawa ketika ditanya kembali mengenai momen itu. Keduanya sejatinya sudah melatih penalti itu bersama. Hanya saja karena Pires sudah mencetak gol penalti, Henry minta tukar peran di mana Pires akhirnya menjadi pengumpan dari titik putih. Lionel Messi 2016. Sebelum akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia pada tahun 2022, Lionel Messi sempat menyatakan dirinya pensiun membela La Albiceleste pada 2016. Bisa dibilang penalti satu ini adalah penyebabnya. Messi gagal mengeksekusi penalti di final Copa America Centenario melawan Chile dan membuat Argentina kalah 4-2. Tembakannya yang melambung tinggi membuat Argentina kehilangan peluang. Dan akhirnya benar-benar kalah setelah tembakan Lucas Biglia juga gagal menembus jala Chile. Selepas laga, Messi langsung membuat pernyataan. Bagiku, timnas sudah berakhir. Rasanya menyakitkan saat tak bisa menjadi juara, kata Messi. Messi merasa semua perjuangannya sudah berakhir bersama tim nasional. Karena memang dari 4 final yang ia jalani, tak ada satupun yang berakhir dengan kemenangan. Termasuk salah satunya adalah final Piala Dunia 2014. Roberto Baggio 1994. Tidak ada yang lebih ikonik daripada kegagalan Roberto Baggio pada final Piala Dunia 1994. Italia perlu mencetak gol apabila tetap ingin bertahan dalam drama adu penalti, dan Baggio maju sebagai eksekutor terakhir. Tembakannya melambung jauh dari gawang dan membuat Brasil akhirnya juara. Baggio masih terdiam ketika Brasil sudah riuh merayakan. Sampai saat ini Baggio bahkan masih merasakan kekecewaannya pada waktu itu. Hari ketika sepak bola membuatku patah hati adalah final Piala Dunia. Aku bahkan masih merasa bersalah, katanya. Saking ikoniknya, bahkan Baggio sampai mendapat julukan sendiri, Il Uomo che mori in piedi, atau pria yang mati berdiri. Wajar Baggio merasa dunianya hancur kala itu.
Bagaimanapun, ia adalah pemain paling bersinar sepanjang turnamen. Berkontribusi mencetak 5 gol, termasuk 2 gol melawan Bulgaria di semifinal. Namun, kisah kepahlawanan itu mendadak berubah seiring kegagalannya mengeksekusi penalti di laga melawan Brasil tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.